Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini sedikit berbeda karena kita kedatangan sepatu sepak bola legend dari Nike. Namanya T90 guys. Jadi kemarin gue lihat di Instagram lumayan banyak lah orang-orang di luar sana yang ngomongin tentang sepatu ini. Salah satu sepatu yang sebenarnya gue nggak main bola sih, tapi ya gue ngerti dikit-dikit lah. Dan Naksir Sneaker adalah salah satu channel yang into barang-barang yang ada nilai nostalgiknya, ada nilai sejarahnya, dan ini salah satunya. Katanya tuh sempet dipakai sama Ronaldinho, dipakai sama Wayne Rooney juga, dan kalau nggak salah Haryono ya. Dirilis pertama kali pada tahun 2000, jadi kayak udah 25 tahun ya, anniversary ke-25 mungkin ya. Jadi sepatu ini akhirnya dirilis ulang, tapi berbeda tipe pastinya karena sekarang ditujukan sebagai sepatu lifestyle. Kayaknya era Samba tuh masih tetap tetap kuat gitu ya di tahun 2025 ini, sampai Nike akhirnya ngerilis sepatu dengan siluet seperti ini, sepatu yang dulunya sepatu bola, akhirnya dijadikan sebagai seri sepatu lifestyle juga. Dan yang bikin gue penasaran ya sama seri T90 ini adalah secara pewarnaan ataupun colorway yang ditawarkan sama Nike di sepatu ini tuh menurut gue unik-unik banget gitu. Ada 3 colorway yang dirilis sebenarnya. Yang pertama itu warna silver, itu udah kelihatan out of planet lah kalau buat gue. Kayaknya gue nggak akan pakai sepatu itu, meskipun kalau dilihat itu emang kayak keren banget, unik, tapi susah sih kalau pakai sepatu itu sih. Buat jalan-jalan tuh kayak butuh kepedean tingkat tinggi gitu. Terus ada yang warna burgundy, itu berasa kayak lebih tone down, paling kalem di antara yang lain. Dan ada yang colorway hitam seperti ini ya guys. Jujur aja ini juga bukan tipikal sepatu yang biasanya gue demen gitu. Warna hitamnya full glossy, terus ada tulisan 90 di bagian sampingnya kayak gini, silver gini. Cuma ya nggak tau lah. Kayaknya sepatu ini tuh butuh untuk sering-sering dilihat, sering-sering dipakai. Mungkin lama-lama bakal kerasa kerennya. Tadi by the way gue udah sempat nyobain sepatu ini dan gue paduin sama celana baggy warna coklat. Itu gue mulai ngerasa oke nih, vibe-nya sepatu ini mulai oke lah, lumayan masuk gitu buat dipakai secara daily. Terlepas emang lumayan mencolok dari sisi glossy-glossy-nya. Di samping itu yang cukup unik, beberapa detail yang ditawarkan adalah di bagian depannya ini tuh kayak di quilted gitu guys. Jadi kayak ada jahit-jahitannya gitu. Gue nggak ngerti gunanya apa, kayak gini tuh dibikin ada jahitannya. Buat yang main bola ada fiturnya nggak ini? Nggak ada. Ada? Estetika namanya. Estetika ya, bukan fitur lah. Kayaknya ini mungkin bisa ngebantu dalam memberikan power atau mungkin secara lekukan lah. Mungkin gue ngerasanya secara lekukan nih bakal lebih oke. Jadi kalau misalnya dipakai lari tuh kayak bakal lebih enak gitu. Tadi gue sempat baca di websitenya Nike, talinya tuh dibikin ke samping gini. Itu ada tujuannya supaya para pemain tuh bisa mendapatkan kontrol yang lebih optimal. Mungkin pakai kaki bagian dalam atau di atas ini kayak lebih enak gitu lah. Nggak keganggu kena tali yang ada di sepatu ini juga. Dan sebenarnya yang gue seneng banget ada detailing warna kuning di sepatunya. Itu kelihatan garang sih. Kayak pewarnaan warna hitam digabungin sama kuning tuh kelihatan nyala banget. Di bagian belakangnya total 90, 3 di area atasnya sini. Terus di bagian inner liningnya juga warnanya kuning. Secara pewarnaannya kelihatan bold aja gitu kalau menurut gue. By the way, ngeliat modelnya yang di quilted di area depan ini lumayan ngingetin sama sepatu kayak Adidas Taekwondo yang akhir-akhir lagi booming. Dan ya balik lagi, mungkin Nike juga mengarah ke arah seperti itu guys. Dan gue juga sebenarnya penasaran sih sama sepatu ini, gimana kalau misalnya dibikin dengan versi yang lebih menggunakan premium material lagi, kayak misalnya pakai full suede atau misalnya menggunakan material yang nggak ada glossy-nya kayak gini. Menurut gue bakalan lebih wearable lah kalau buat gue secara personal guys. Selain itu, detail yang perlu banget untuk diperhatiin secara lebih dekat adalah di bagian sisi dalamnya ini. Material glossy-nya tuh kayak ada garis-garisnya juga gitu. Tuh nggak polosan ya, dibikin sama Nike kayak gini. Terus kalian juga bisa ngeliat lain-lainnya sih bener-bener simple. Ada Nike Swoosh logo di bagian belakang, sama build dari traction-nya kurang lebih seperti ini dengan Nike Swoosh logo warna kuning di area bawah.
Ini sih menggunakan pola traction herringbone, terus ada pivot zone-nya juga seperti ini, kayak ala-ala sebenarnya yang ada di sepatu basket, cuma gue yakin main bola juga ada gerakan memutar seperti itu. Kalian bisa lihat rubbernya sih menurut gue cukup aman ya secara keseluruhan gini. By the way, material inner liningnya ini juga asik, bentuknya lumayan kayak di atas ini, meskipun tangnya dibikin modelan kayak gini juga ditebelin nih di area atas ini, jadi nge-sculptnya oke. Sama gue sebenarnya penasaran sih, dulu kayaknya tuh gue pernah punya modelan sepatu Nike futsal yang talinya ke samping kayak gini, talinya tuh kayak gampang copot gitu. Di sepatu ini kayaknya rasanya udah lebih aman lah guys. Dan kalau ngomongin masalah kenyamanan, buat gue sih sepatu ini ya basic sih ya, sepatu tahun 2000-an, terus base-nya dari sepatu bola. Pada zaman itu kayaknya nggak terlalu banyak diimplementasikan teknologi yang gimana-gimana banget. Build sepatu ini bisa dibilang secara cushioningnya itu ceper aja. Kalian bakal ngedapetin foam di bagian setengah ke belakang sini. Area depannya tuh bener-bener kayak berasa netral banget, court feel banget, berasa firm juga. Dan di area belakang juga menurut gue nggak terlalu banyak compression yang bisa gue rasain secara first impression menggunakan sepatu ini. Buat kalian yang mungkin udah demen sama sepatu-sepatu yang build-nya ceper, ya sepatu ini kurang lebih menawarkan hal yang sama gitu guys. Selain itu yang gue cobain dari sisi fitnya, sebenarnya ada beberapa keunikan juga, dimana yang pertama, build area tang yang ditawarkan oleh sepatu ini tuh tangnya kayak bentukannya melengkung gitu loh guys. Jadi lumayan nge-wrap di bagian atas dan kelihatan seamless juga, minimalis juga secara keseluruhan. Tapi gue juga ngerasain buat kalian mungkin yang punya kaki lebar, ini bukanlah salah satu sepatu yang bakal cocok gitu buat kalian. Terutama di area kelingkingnya itu menurut gue sih berasa digging waktu gue pakai. Padahal gue sendiri biasanya di kelingking itu nggak pernah ada masalah sama sekali. Gue narrow foot juga by the way. Tapi di sepatu ini rasanya area kelingking bakal jadi salah satu elemen yang bakal butuh break-in time di sepatu ini. Terutama dengan adanya jahitan-jahitannya itu kadang-kadang lumayan berasa gitu lah guys waktu pertama kali pakai sepatu ini. Cuma secara keseluruhan fitnya itu berasa snug juga, agak sempit, one to one. Dan ya baik lagi buat kalian yang mungkin udah demen sama sepatu-sepatu yang build-nya seperti ini, minimalis, ceper, ya kalian bakal suka dengan fit yang ditawarkan juga guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike T93, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp1.729.000. Balik lagi, kalau menurut gue, buat kalian yang udah ngefans sama bola, tahu sejarah dari sepatu ini, ngelihat perkembangan di era zaman sekarang juga, dimana sepatu-sepatu yang konsepnya itu minimalis, soccer boot seperti ini adalah salah satu tren yang emang lagi happening. Ini menurut gue jadi salah satu sepatu yang secara sejarahnya itu gokil banget. Dan masih bisa digunakan juga sebagai salah satu sepatu yang emang ngetrend pada tahun 2025 ini. Tapi, baik lagi, secara pewarnaan itu bener-bener butuh orang yang pede, butuh orang yang bener-bener bisa ngerti fashion untuk memadukan dengan outfit-outfit daily yang biasanya kalian pakai juga. Jadi tergantung dari kalian masing-masing. Kalau buat gue sendiri sebenarnya lebih ngeliat ini dari sisi sejarahnya aja, dan salah satu sepatu yang pengen gue bahas di channel Naksir Sneakers. Bukan tipikal sepatu yang biasanya gue pakai secara daily sih. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace.